Musim semi, tahun 2005, 7 superhuman terkuat dari seluruh dunia, datang untuk menaklukkan dungeon terakhir dan paling berbahaya, untuk mengakhiri perang melawan para Underworlders, yang terus menginvasi dunia manusia. Ketujuh superhuman itu pun, diberi gelar, sebagai 7 pahlawan, yang melindungi peradaban manusia. Namun, meski ketujuh pahlawan itu berhasil menaklukkan dungeon terakhir, mereka hampir kehilangan nyawa, karena kepungan para monster. Namun, Seo Moon-yup, pemimpin dari ketujuh pahlawan, mengorbankan dirinya, untuk menghadang para monster, dan menyelamatkan keenam pahlawan lainnya, dan hanya Seo Moon-yup, satu-satunya pahlawan yang tak kembali, dan menjadi sebuah legenda. 17 tahun kemudian, tiba-tiba, terbentuk sebuah retakan di atas langit, dan menjatuhkan seseorang dari dalamnya, dan ternyata, dia adalah Seo Moon-yup, superhuman, yang selama 17 tahun terjebak dalam dungeon, di saat dunia telah menganggapnya mati. Kini dia kembali, dan akan melanjutkan hidupnya, di dunia tanpa adanya para Underworlders. Lalu, scene pun beralih, pada kondisi di dalam dungeon, saat Seo Moon-yup berusaha menghadang para Underworlders, di dalam dungeon. Seo Moon-yup berusaha menjaga gerbang keluar dungeon, agar tidak ada satupun Underworlders yang melewatinya. Seo Moon-yup berulang kali menahan serangan para Underworlders yang datang bertubi-tubi. Berulang kali dia bertahan dan menyerang, sampai dia memastikan, gerbang dungeon benar-benar telah tertutup dan teman-temannya telah aman. Seo Moon-yup tetap berdiri tegak, menghadapi para Underworlders. Dan pada saat, gerbang dungeon benar-benar sudah tertutup rapat, dengan tekad dan seluruh kekuatannya, Seo Moon-yup menantang para Underworlders untuk bertarung sampai mati. Namun, sesaat kemudian, Seo Moon-yup pun terbangun, dan baru menyadari, kalau dia sudah tidak berada di dalam dungeon lagi. Lalu Seo Moon-yup, dengan terheran-heran, kebingungan dan berkata, ada di mana dia sekarang? Lalu, perawat yang berada di sana terkejut, dan menjelaskan, bahwa Seo Moon-yup, sekarang sedang berada di rumah sakit. Seo Moon-yup yang masih kebingungan, bertanya, bagaimana mungkin dia ada di rumah sakit, dan yang paling membuatnya terkejut, sekarang sudah tahun 2022, padahal dia yakin, kalau dia dan teman-temannya, pergi ke dungeon, tahun 2005, padahal dia merasa, hanya baru beberapa hari dia ada di dalam dungeon. Tapi sekarang, sudah 17 tahun berlalu, sungguh tidak masuk akal, Seo Moon-yup berkata dalam hatinya. Lalu perawat berkata, aku yakin jika Anda masih merasa bingung, jadi Anda pasti membutuhkan penjelasan yang mendetail. Si perawat pun menyalakan TV, dan mempersilahkan Seo Moon-yup untuk menyimak beritanya. Di dalam berita dikatakan, Seo Moon-yup, pemimpin dari ketujuh pahlawan, yang dikabarkan 17 tahun yang lalu telah tewas, kini telah kembali dan dirawat di rumah sakit. Seo Moon-yup jatuh dari atas langit, di alun-alun Gwanghwamun, di depan patungnya sendiri, dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan pada saat dia tak sadarkan diri, Seo Moon-yup terlihat tak mengalami luka yang serius. Dan dia masih menggunakan perlengkapan yang sama, saat dia memasuki dungeon tahun 2005 lalu. Dan besar kemungkinannya, Seo Moon-yup masih superhuman, karena penampilannya tidak berubah, semenjak 17 tahun lalu. Para ahli berspekulasi, apa yang terjadi pada Seo Moon-yup, mungkin, disebabkan oleh, distorsi ruang dan waktu. Setelah melihat berita itu, Seo Moon-yup masih tidak percaya bahwa 17 tahun telah berlalu. Lalu, perawat pun berkata, oleh karena itulah, di luar sana menjadi gempar. Setelah dia masuk rumah sakit, reporter dan wartawan pun sudah berkumpul di depan rumah sakit. Moon-yup yang melihat itu kesal, karena meski sudah 17 berlalu, para wartawan masih sama saja mengikutinya. Lalu, Moon-yup pun meminta cermin pada perawat. Setelah bercermin, Moon-yup masih saja terkejut, karena dia tidak menua sedikit pun. Moon-yup masih tidak percaya bahwa dia bisa bertahan selama 17 tahun di dalam dungeon, dan masih sangat kebingungan dengan semua pertanyaan di dalam kepalanya. Lalu tiba-tiba, dia mengingat sesuatu, jika 17 tahun sudah berlalu, bagaimana dengan tabungan hidupnya? Lalu, si perawat pun berkata, semua harta kekayaannya pun, telah disumbangkan sesuai dengan yang Moon-yup tulis di wasiatnya. Pertama, semua kekayaannya, telah disumbangkan pada lembaga perlindungan anak. Kedua, rumahnya sudah menjadi museum,
dan sering dikunjungi banyak orang. Ketiga, mobilnya sudah dijual di tempat pelelangan amal. Seo Moon-yup, yang mendengar itu, sedikit menyesal, karena jika dia tahu kalau dia akan kembali, seharusnya dia sisakan sedikit hartanya. Sekarang, dia hanyalah orang miskin yang tidak punya uang dan tempat tinggal, dan itu sedikit membuatnya frustasi. Si perawat yang melihat itu, Hamya tertawa kecil, melihat Moon-yup mengeluh. Lalu, si perawat itu berkata, "Tenang, kau itu pahlawan yang menyelamatkan dunia, tak ada yang akan menelantarkanmu di sini." Faktanya, Tuan Baik Jeho langsung menghubungi kami saat mendengar beritamu. Kami akan menghubungi dia lagi, dan bertanya, kapan dia akan datang. Ucap si perawat. Lalu, setelah beberapa saat, si perawat kembali, dan berkata, Tuan Baik Jeho bilang, dia akan segera datang. Lalu si perawat pamit, dan berkata jika Moon-yup membutuhkan sesuatu, Moon-yup bisa memanggil dia kembali. Moon-yup berkata dalam hati, meski dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia masih tidak percaya, tapi, dia memutuskan untuk bertanya pada Jeho nanti. Moon-yup pun memeriksa statusnya sendiri, dengan skill, Ace of Analysis, skill yang memungkinkan Moon-yup, untuk melihat status siapapun dengan skill ini. Skill ini, adalah skill yang membuat Moon-yup, menjadi superhuman terkuat dunia. Mata itu, bukan hanya bisa melihat status saat ini, tapi juga, bisa mengembangkan potensi para superhuman, yang dia latih. Karena itu, Moon-yup bisa menjadi lebih kuat dengan cepat, daripada siapapun. Dan berkat skill ini, Seo Moon-yup, bisa menjadi ketua Red Dungeon termuda. Dan bahkan Baik Jeho, yang akhirnya jadi bagian ketujuh pahlawan. Meskipun saat Moon-yup melihatnya, status Baik Jeho tak lebih seperti cecunguk lemah menurutnya. Akan tetapi, Baik Jeho, mempunyai potensi yang gila, sehingga akhirnya, dia bisa menjadi bagian dari ketujuh pahlawan. Kembali ke masa sekarang, kini kita akan melihat status dari Seo Moon-yup sendiri. Semua statusnya masih sama, seperti saat dia pergi ke dungeon 17 tahun yang lalu. Namun, willpower-nya bertambah, menjadi 110, Moon-yup heran, padahal batas maksimalnya hanya 100. Dan bahkan, Moon-yup punya skill, yang bahkan tidak dia miliki sebelumnya. Dan itu adalah, Immortal, skill yang membuat semua serangan fisik yang Moon-yup terima, tidak akan berpengaruh padanya, atau, Moon-yup kebal dengan segala bentuk serangan fisik. Moon-yup heran, dengan skill yang overpower ini, tapi setelah Moon-yup pikirkan kembali, superpower itu, bisa didapatkan di situasi tertentu. Apa mungkin pada saat melawan para Underworlders itu, pikir Moon-yup. Moon-yup pun memikirkan sesuatu, apa mungkin superpowernya bertambah karena pertarungan di dungeon terakhir kemarin. Di saat Moon-yup sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilnya. Dan ternyata, itu adalah Baik Jeho, yang datang dengan tergesa-gesa, setelah mendengar bahwa Seo Moon-yup, telah kembali. Moon-yup yang melihatnya, berkata, "Kau, Baik Jeho kan? Sepertinya kau bertambah lemah ya?" Baik Jeho yang melihatnya, hanya tersenyum sambil menangis dan berkata, "Karena dunianya terlalu damai." Singkat cerita, malam pun tiba, mereka pun mengobrol dan bercanda sesaat, setelah 17 tahun berpisah. Lalu, Moon-yup bertanya, "Hei, apakah kau sudah menepati janjimu?" "Janji apa? Kisah heroikku kawan?" tanya Moon-yup sambil tersenyum. Baik Jeho pun menjawab, dia telah menyewa ghostwriter, karena mereka terkenal dalam membuat novel fantasi. Ada juga dokumenter dan film tentang Moon-yup, bahkan, mereka membuat kisahmu, seperti kisah mitologi. Meskipun kualitasnya kurang bagus, tapi, film itu menjadi peringkat 1 di IMDb. Moon-yup yang mendengarnya cukup senang, namun sesaat kemudian, raut wajahnya berubah sedih. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? 17 tahun sudah berlalu, dan dunia sudah berubah dan damai, serta banyak sekali hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku yakin, semuanya bukan ilusi, tapi, aku masih merasa semuanya seperti mimpi, dan meski aku sudah menyelamatkan dunia, sekarang aku hanya orang miskin, yang bahkan tak punya rumah. Lalu Baik Jeho pun menepuk pundak Moon-yup, dan berkata, "Tenanglah, itu gunanya teman, kalau kau butuh uang, tinggal bilang padaku." Moon-yup yang mendengarnya sangat senang, dan bertanya,
sepertinya kau sudah hidup enak selama 17 tahun, apa kau punya banyak bisnis, tanya Moon Yup. Jeho berkata, bahwa dia mendapatkan hadiah dari red terakhir, dan dia memanfaatkan dengan baik. Moon Yup pun bertanya, apa pekerjaan Jeho sekarang? Jeho menjawab, kalau dia sekarang menjadi seorang kepala pelatih timnas. Jeho pun memperlihatkan sebuah pertandingan, dari tim yang dia pimpin. Melihat itu, Moon Yup heran, karena itu semua seperti dungeon, tempat dulu mereka red. Jeho pun menjawab, bahwa itu sekarang, sebuah olahraga realitas buatan, bernama Battlefield. Inti dari olahraga itu, mereka memperkerjakan para superhuman yang tidak punya pekerjaan, karena dunia sudah damai, dan olahraga ini menjadi olahraga paling populer saat ini. Tapi, bagi Moon Yup, itu tak lebih seperti perkelahian anak muda biasa. Jeho pun menjelaskan, nyatanya bukan, karena banyak player-player yang kekuatannya setara dengan ketujuh pahlawan, dan kejuaraan dunianya bisa menentukan martabat suatu negara naik atau jatuhnya. Moon Yup pun bertanya, jadi, posisi keberapa Korea Selatan? Dengan malu-malu, Jeho menjawab, Korea Selatan berada di peringkat terakhir. Moon Yup yang mendengar itu sangat kaget, karena Korea Selatan bisa kalah dan berada di posisi terakhir. Oke, sekian video kali ini. Mimin akan lanjutkan kisahnya, akan semakin seru tentunya. Apakah Seo Moon Yup akan bergabung di kejuaraan Battlefield, dan apakah Moon Yup akan mendapatkan kembali kejayaannya? Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutannya yang semakin seru. Oh iya, bolehlah, buat teman-teman yang mau ngasih buat kopinya, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton.